Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini Kamis 15 Juli 2021 kita akan mulai bersama aktif belajar di hari yang pertama di kelas 5 tentunya. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pemahaman ilmu dalam belajar hari ini ya. Nah, sekarang dibuka buku pena 5A halaman 3, yaitu di subtema yang pertama. Nah, kita di hari yang pertama ini akan belajar muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Tentang apa? Tentang organ gerak makhluk hidup. Ada di tema 1 kelas 5. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti kita contohnya berjalan, berlari, melompat. Nah, itu juga kita sedang menerapkan salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Ada banyak alat gerak yang dimiliki oleh makhluk hidup hewan, yaitu ada kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Nah, ada alat gerak kaki. Itu kita temukan di contohnya ya, hewan sapi, kucing. Kalau yang sayap kita temukan di hewan burung, nyamuk ya. Selanjutnya sirip itu alat gerak dari ikan, dan otot perut itu alat gerak dari hewan ular. Nah, lanjut. Alat gerak dibedakan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama yaitu alat gerak yang aktif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif itu di sini contohnya adalah otot. Mengapa otot disebut sebagai alat gerak yang aktif? Kenapa ya? Nah, karena otot dapat melakukan gerakan. Berbeda halnya dengan alat gerak yang satunya yaitu alat gerak pasif. Di sini contohnya adalah tulang. Tulang, kenapa ya dia disebut alat gerak yang pasif? Karena karena tulang tidak bisa melakukan gerakan tanpa adanya bantuan dari otot. Jadi kita bisa menggerakkan tubuh kita, tulang kita ini karena adanya bantuan atau gerakan dari otot. Nah, karena otot itu berada di tulang atau dia melekat di tulang, jadi tulang bisa ikut bergerak atau melakukan gerakan karena adanya gerakan dari otot. Otot alat gerak yang aktif tadi. Kalau tulang adalah alat gerak yang pasif. Nah, selain untuk apa tadi? Alat gerak selain kaki, kemudian sirip, sayap, masih ada alat gerak yang lain. Contohnya seperti ini. Alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, di sini Bu Ani sudah menyediakan tabel. Ada hewan ikan, dia alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya apa? Tentu saja untuk berenang ke sana kemari. Dia menggunakan sirip dan ekornya. Ekornya itu membantu agar si ikan itu tetap bisa berenang dengan baik dan seimbang. Kemudian yang kedua ada amfibi. Amfibi itu apa ya, Bu? Nah, amfibi contohnya di sini adalah katak. Katak itu bergerak dengan menggunakan kakinya. Fungsi dari alat gerak katak atau hewan jenis amfibi tadi apa? Yaitu untuk berjalan, melompat, dan berenang. Nah, yang ketiga adalah jenis hewan reptil. Jenis hewan reptil itu ada apa saja? Contohnya ada buaya, ada ular, dan penyu. Di sini alat geraknya kaki, otot perut, dan kaki dayung. Kaki tadi digunakan bergerak oleh buaya. Kemudian kalau otot perut, ular, kaki dayung ada penyu. Fungsinya apa? Berjalan, merayap,
memanjat, berenang. Nah, nanti kalian bisa cari tahu hewan apa yang termasuk di jenis ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, yang keempat adalah burung. Burung bergerak dengan menggunakan sayap dan kakinya. Fungsinya apa saja ya sayap dan kaki dari burung itu? Fungsinya ada untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Di sini hewan jenis burung yang berjalan itu apa? Nah, ada ayam. Yang berlari juga bisa ayam ya, ayam, bebek. Nah, yang terbang tentu saja burung. Yang berenang di sini contohnya bisa bebek. Nah, yang kelima adalah hewan mamalia, hewan yang melahirkan atau hewan yang menyusui, karena mamalia ini melahirkan dan menyusui, mempunyai kelenjar susu. Tadi dinamakan atau termasuk ke dalam hewan jenis mamalia. Alat gerak apa ya yang digunakan mamalia untuk berpindah tempat? Ada kaki. Contohnya adalah hewan apa ya yang termasuk jenis mamalia dan dia bergeraknya dengan kaki. Apa ya? Ya ada sapi, kerbau, kucing, dan banyak lagi ya. Nah, kemudian kalau mamalia atau jenis hewan mamalia yang bergerak dengan sirip apa? Hewan yang sirip. Tadi kan ikan, tapi ikan ini termasuk mamalia. Dia yang melahirkan. Hewan mamalia, sirip, ikan, tapi melahirkan apa ya? Ya, ada jenis lumba-lumba, ada hiu. Nah, dia walaupun ikan, tapi karena mereka melahirkan dan mempunyai kelenjar susu, nah mereka termasuk di jenis hewan mamalia. Nah, fungsi dari alat gerak hewan mamalia tadi yang kaki dan sirip untuk apa? Tentu saja untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Berenang ini khusus untuk hewan mamalia yang di air tadi ya. Ada lumba-lumba dan ada paus, hiu. Nah, demikian tadi kita sudah belajar bersama tentang organ gerak makhluk hidup. Ada alat gerak. Alat geraknya tadi contohnya ada sirip, kaki, terus ada sayap dan yang lainnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat satu wayang, atau bisa kita sebut nanti puppet dalam bahasa Inggrisnya, puppet atau wayang hewan yang menunjukkan alat gerak. Untuk lebih jelasnya nanti akan Bu Anis kirim melalui grup orang tua ya, grup kelas 5. Nah, sekian dari Bu Anis. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu serta pengetahuan kita pada hari ini. Nah, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat belajarnya. Nanti tugasnya Bu Anis kirim. Dadah, semangat.